여기 Halo movie lovers, setelah kemarin aku review film era 90-an, kali ini kita akan lompat jauh ke film tahun 2021, di mana film yang akan aku bahas ini adalah sebuah film dari negara Taiwan. The Sadness, film bergenre horror thriller ini mengisahkan tentang gemparnya dunia karena virus baru yang melanda hingga membuat para ilmuwan kebingungan untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Alhasil, virus semakin mewabah dan makin banyak manusia yang terinfeksi juga makin menyebar kemana-mana. Lantas, bagaimanakah ending dari film ini? Dan siapakah yang bisa menyelamatkan manusia dari virus tersebut? The Sadness 2022 hadir untuk menemani Ramadan kamu. Kisah dibuka oleh sepasang muda-mudi yang pagi itu baru saja bangun tidur. Di saat inilah terjadi obrolan santai antara mereka berdua, di mana Kate meminta pacarnya yaitu Kim untuk mengambil cuti minggu depan. Pasalnya, Kate hanya bisa mengambil cuti 10 kali dalam 1 tahun. Tapi sayang, permintaan tersebut ditolak oleh Kim karena ia ada jadwal untuk melakukan pemotretan dengan salah satu biro iklan Jerman yang bayarannya pun juga lumayan. Mendengar jawaban Kim, Kate akhirnya kecewa dan memutuskan untuk mandi. A few moments later. Kim yang kala itu sedang asyik menikmati sarapan, lantas iseng-iseng membuka YouTube. Sebuah channel pun menayangkan dialog tentang virus Alvin yang dianggap sepele oleh masyarakat dunia, layaknya flu biasa. Narasumber yang merupakan seorang dokter itu lantas menjabarkan bagaimana bahaya virus Alvin yang kini mulai mewabah. Gara-gara tayangan tersebut, Kim pun keluar rumah dan melihat ke sekeliling lingkungan tempat ia tinggal. Anehnya, lingkungan tempat ia tinggal tampak lengang. Dari kejauhan, Kim melihat seorang wanita berbaju dan berambut putih sedang berdiri di loteng dan membelakanginya. Kim pun mencoba menyapa wanita tersebut dan tiba-tiba Kate menepuk pundak Kim hingga membuatnya tersentak karena kaget. Kate pun bertanya apakah Kim sudah siap atau belum. Selang beberapa saat, Kim kembali menoleh dan tidak mendapati keberadaan si wanita misterius yang tadi sempat ia lihat. Dalam keadaan bingung, tetangga sebelah kamar Kim yaitu Palin muncul dan menyapanya. Kim yang melihat Palin kurang enak badan lalu menanyakan apakah Palin baik-baik saja. Dengan santai, Palin menjawab jika ia hanya terserang flu biasa. Ia pun memilih di rumah saja daripada harus ke rumah sakit. Terlebih saat ini sedang marak berita soal wabah virus Alvin yang menurutnya itu nyalah tipuan para kaum elit di negara mereka. A few moments later. Usai percakapan singkat pagi itu, pasangan muda-mudi ini lalu berpisah dengan Palin karena Kim harus mengantar Kate untuk pergi bekerja. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil polisi dan juga mayat yang bersimbah darah. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi apa yang mereka lihat pagi itu cukup membuat ngeri. Tidak berselang lama, Kim tiba di depan kantor Kate. Mereka pun berpisah dan saat pulang, Kim kembali melewati jalan yang sama di mana terdapat mobil polisi. Meskipun penasaran, Kim pada akhirnya terus melaju dan kembali ke flat. Tapi belum sampai flat, rupanya Kim mampir ke sebuah kedai untuk memesan minuman. Karena pelayan hanya satu dan kedai pas ramai pengunjung, Kim pun menunggu sambil melihat-lihat sebuah brosur apartemen di kota Taipei. Pemilik kedai pun nimbrung dan berkata jika harga properti turun drastis sejak pandemi yang dikabarkan menyerang kota mereka. A few moments later. Keadaan yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba berubah drastis saat seorang wanita yang sempat Kim lihat pagi tadi berdiri di loteng masuk ke kedai. Salah seorang pengunjung yang sedang makan kemudian berbisik pada rekannya sambil melihat ke arah si nenek berambut putih. Penasaran, rekannya lalu menghampiri si nenek tersebut dan tiba-tiba melihat kengerian di depan matanya persis, Kim mencoba menghentikan perbuatan si nenek. Tapi si nenek malah berusaha mengejar Kim. Selain itu, suasana di kedai tiba-tiba berubah menjadi super horor saat orang-orang berubah seperti zombie yang menikam satu sama lain. Nyawa Kim pun berhasil selamat saat tiba-tiba sebuah mobil menubruk si nenek. Tapi apakah Kim benar-benar sudah selamat? Belum tentu.
Memastikan bagaimana keadaan si nenek misterius, Kim pun mendekati mobil yang menabrak nenek. Hal mengejutkan pun terjadi saat si penabrak juga bertingkah seperti zombie. Bahkan orang-orang yang makan di kafe juga berubah menjadi zombie. Mereka pun mengejar Kim seperti orang yang kesetanan. Tapi untungnya Kim berhasil lolos dan berhasil masuk ke apartemennya. Ia pun segera meraih handphone dan mencoba menghubungi Kat untuk mengabarkan situasi mengerikan yang sedang terjadi di tempat mereka. Sambil menunggu telepon tersambung, Kim pun menyalakan TV untuk mengetahui berita terkini. Tapi naas, semua saluran berstatus darurat sipil. Belum selesai soal saluran TV nasional yang terputus, dari luar Kim mendengar seseorang berkata lewat toa hal-hal yang mengerikan, seolah-olah ia sedang mengigau. Di sisi lain, Kim makin bertambah cemas karena Kat sama sekali tidak bisa dihubungi. Ia pun mencoba mengirim pesan pada Kat untuk memperingatkannya agar jangan kembali sampai Kim menjemputnya. Saking fokus dengan handphone, Kim sampai tidak menyadari jika seseorang diam-diam menyusup masuk ke dalam dan berjalan mendekatinya. Dan tiba-tiba, Pak Lin yang sekonyong-konyong telah berubah menjadi zombie berhasil memotong 2 jari Kim dengan gunting rumput di tangannya. Ngerinya lagi, dengan mata kepalanya sendiri, Kim melihat Pak Lin memakan 2 jari milik Kim yang terlempar di lantai. Singkat cerita, Kim akhirnya berhasil kabur usai memukul kepala Pak Lin hingga pingsan. Sambil berjalan sempoyongan karena menahan sakit, Kim pun tanpa sengaja melihat seorang warga yang disiksa oleh 3 orang warga lain yang telah berubah menjadi zombie ganas. Ia pun segera berlari dan berhasil menemukan sebuah motor. Tapi lagi-lagi Kim harus dihadapkan dengan suasana yang super horor karena tidak jauh di depannya ada sekelompok manusia zombie yang belum mengetahui keberadaan Kim di belakang mereka. Saat menyalakan motor inilah kelompok zombie langsung menoleh pada Kim. Cerita pun beralih pada Kat yang kala itu berada di sebuah kereta dan sedang asyik membaca sebuah buku. Kebetulan di sampingnya ada seorang bapak yang sangat kepo dengan buku yang Kat baca. Kat pun mulai agak risih karena si bapak tiba-tiba mengatakan jika ia sering melihat Kat di kereta dan juga memuji kecantikan Kat. Emosinya pun tidak terbendung saat si bapak tiba-tiba menyentuh tangan Kat. Merasa terganggu, Kat pun memberikan kursinya pada seorang penumpang yang baru saja naik kereta dan ia memutuskan untuk berdiri. Ketika suasana hening, tiba-tiba seorang penumpang menusukkan senjata tajam ke penumpang lain dengan membabi buta. Teriakan ketakutan para penumpang yang masih tersisa akhirnya memenuhi si kereta. Terlebih banjir darah juga berceceran di mana-mana. Rupanya pelaku yang menyusup itu adalah zombie gila yang berhasil masuk ke dalam kereta. Meskipun si zombie berhasil ditangkap oleh beberapa penumpang, rupanya zombie-zombie lain malah bermunculan dan melukai penumpang yang selamat. Ternyata mereka tertular karena darah yang tanpa sengaja terciprat ke tubuh mereka. Kejutan pun tidak berhenti sampai di sini. Tiba-tiba saja si bapak tua menyerang gadis yang duduk di sebelah Kat dengan menusuk mata kirinya dengan sebuah payung. Rupanya si bapak ini juga sudah berubah menjadi zombie gila. Saat kereta berhenti, penumpang yang selamat termasuk Kat berhamburan keluar menyelamatkan diri. Apesnya HP Kat terjatuh di dalam kereta. A few moments later. Zombie-zombie yang menggila pada akhirnya tewas di dalam kereta dan menyisakan satu wanita zombie dan juga si bapak. Keluar dari kereta, si bapak rupanya mencoba mencari keberadaan Kat yang sudah kabur. Sementara itu, Kat bersama gadis yang terluka matanya dan diketahui bernama Molly terus kabur menyelamatkan diri. Tapi di tengah perjalanan, Molly jatuh tersungkur dan mengatakan jika ia merasa sesak nafas. Ia juga menyuruh Kat untuk segera kabur dan meninggalkannya sendirian. Tapi Kat menolak dan mengatakan jika mereka akan bersama. Belum sempat kabur, tiba-tiba 2 gadis ini dikejutkan dengan suara si bapak zombie yang tiba-tiba muncul. Segera Kat dan Molly berlari menjauh.
Tapi tiba-tiba tanpa sengaja mereka menabrak seorang pria sampai akhirnya terjadi duel antara bapak zombie dan pria tersebut. Dan hasilnya bisa ditebak jika laki-laki itu kalah dan tewas mengenaskan di tangan si bapak zombie. Singkat cerita, Kate dan Molly yang terus berlari akhirnya berhasil menemukan pintu keluar dan mendapati seorang pria berdiri di ujung lorong. Tapi bukannya menolong, pria itu malah kabur. Tidak lama setelahnya, pintu lorong perlahan demi perlahan hendak tertutup. Untungnya, Kate dan Molly berhasil keluar. Kesal dengan laki-laki di hadapannya yang sengaja menutup pintu lorong, Molly pun memberikan bogem mentah pada laki-laki tersebut. Ternyata alasan dari pintu tersebut ditutup karena ia mendapatkan perintah dari pihak kepolisian untuk menutup lorong stasiun karena beredarnya informasi yang menyatakan jika hampir seluruh warga berubah jadi zombie gila. Tidak mau banyak buang waktu, Kate dan Molly bergegas menuju rumah sakit untuk mengobati luka Molly. Sementara itu, si bapak yang sudah terserang virus berhasil dikurung di dalam lorong pintu keluar. Scene pun kembali pada Kim yang terus menelusuri jalan menuju tempat kerja Kate. Di sepanjang jalan yang ia lewati, mayat-mayat dengan darah berceceran tergeletak begitu saja. Suasana pun kian mencekam karena informasi dari pemerintah setempat lewat pengeras suara terus bergema. Disampaikan jika keselamatan jiwa penduduk saat ini memang sedang terancam. Melihat tumpukan mayat yang berserakan, Kim pun merasa mual dan hampir pingsan dibuatnya. Ia pun kembali menarik gas motor saat tanpa sengaja ia bertemu dengan manusia zombie yang mengejarnya. A few moments later. Terus berjalan tanpa tahu arah, tiba-tiba Kim berhenti karena ia merasakan nyeri di lukanya. Ia pun mengambil lakban yang ada di dalam jok motor dan segera membungkus tangannya. Kim juga menyempatkan untuk mengecek ponselnya berharap Kate membalas pesannya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Samar-samar Kim seolah mendengar suara rintihan di sekitar tempat ia berhenti. Karena penasaran, ia pun mencoba mencari sumber suara tersebut dengan cara mengendap-endap agar tidak menimbulkan berisik. Rupanya dari kejauhan Kim melihat sekelompok anak sekolah yang telah berubah menjadi zombie sedang menyiksa satu remaja sampai babak belur tidak berdaya. Tidak betah melihat kebrutalan yang terjadi, Kim pun nekat menyerang sekelompok siswa tersebut. Singkat cerita, Kim berhasil memukul mundur para siswa itu hingga mereka kabur. Mendapati korban yang babak belur, Kim pun segera melepaskan ikatan tali di tangannya. Tapi siapa sangka ternyata orang yang ia selamatkan juga merupakan seorang zombie. Belum cukup sampai di situ, kawanan siswa rupanya kembali dan menyerang Kim dengan melemparkan batu ke tubuhnya. Kim pun segera berlari meninggalkan gerombolan zombie. Scene pun berpindah pada rumah sakit di mana masih ada segelintir manusia yang selamat. Pemerintah pun tidak henti-hentinya menyiarkan berita tentang wabah mengerikan yang saat ini menimpa kota mereka. Saat semua sedang serius dengan berita di TV, tiba-tiba Kate datang dengan mengejutkan mereka semua karena membawa Molly yang terluka di bagian mata. Singkat cerita, Molly dibawa oleh suster untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pemerintah kembali melakukan siaran langsung tentang wabah yang saat ini menyerang warganya. Mereka meyakinkan jika apa yang saat ini terjadi bukanlah upaya untuk mengurangi populasi. Namun hingga saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan seluruh warga berubah menjadi seperti zombie. Pemerintah mengatakan jika apa yang terjadi belum tentu merupakan efek dari virus Alvin yang merebak di kota mereka. Salah seorang komandan juga menyampaikan jika orang yang terinfeksi akan berubah menjadi sadis dan mania dalam menghabisi nyawa orang. Ia juga menambahkan jika infeksi bisa lebih besar dan meminta warga yang selamat untuk terus waspada. Dan tiba-tiba, komandan malah berubah jadi zombie dan menyerang pasukannya. Siaran pun terputus. A few moments later. Bukannya menjadi tenang, warga yang melihat siaran itu malah menjadi emosi sendiri. Akhirnya terjadilah keributan antar warga hingga membuat suasana menjadi gaduh. Tapi di sisi lain, Kate malah melihat si bapak zombie saat ini tengah berdiri di luar dan menatap ke arahnya sambil tersenyum.
Dan inilah yang selanjutnya terjadi. Untungnya, Kate berhasil kabur lewat pintu darurat meninggalkan para warga yang diserang oleh si bapak dan zombie-zombie yang lain yang secara tiba-tiba masuk. Cerita pun berlanjut pada si bapak yang mulai menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari keberadaan Kate. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Molly yang terduduk di kursi roda. Ia pun sempat bertanya di mana Kate bersembunyi. Sementara itu, Kim yang menepikan motornya karena merasa tubuhnya mulai lemah, tiba-tiba mendapatkan pesan dari nomor asli yang tidak lain adalah Kate. Dalam pesan itu, Kate mengabarkan jika ia baik-baik saja dan saat ini berada di rumah sakit. Tanpa berlama-lama, Kim segera menelepon Kate dan menanyakan keadaan sang kekasih. Kate pun menjelaskan jika handphonenya hilang dan ia menggunakan handphone lain untuk menghubungi Kim. Kate juga mengabarkan jika saat ini ia berada di rumah sakit bersama orang-orang yang mulai terinfeksi. A few moments later. Suasana rumah sakit pun berubah menjadi lebih gila dan mencekam karena semua warga satu persatu berubah menjadi zombie. Keadaan semakin diperparah karena Molly sendiri juga telah berubah menjadi zombie. Mereka pun menyebar untuk mencari dan mengejar Kate yang masih menjadi manusia sebagai sasaran empuk berikutnya. Bapak zombie yang begitu terobsesi dengan Kate terus melakukan upaya untuk mendapatkan Kate. Ia bahkan sengaja mengunci ruangan agar zombie yang lain tidak bisa masuk dan hanya ia saja yang bisa bersama dengan Kate. Kate yang bersembunyi di balik tirai akhirnya nekat menyerang si bapak zombie dengan sebuah tabung pemadam kebakaran. Dengan penuh emosi, Kate terus memukul-mukul kepala si bapak zombie hingga tanpa ia sadari, darah si bapak membasahi seluruh tubuh Kate. Sampai akhirnya sebuah pintu terbuka dan Kate melihat seorang petugas dengan seragam khusus muncul dan menyuruh Kate masuk ke dalam ruangan. Setibanya di dalam, petugas tersebut menyuruh Kate untuk pergi ke kamar mandi dan juga memborgol tangannya di sana. Awalnya Kate menolak, tapi pada akhirnya ia menuruti permintaan si petugas. Tidak lama setelahnya air mengalir dari pancuran. Si petugas pun berkata jika itu adalah air disinfektan kimia yang setidaknya bisa melindungi Kate dari infeksi mematikan. Saat masker dibuka, ternyata itu adalah dokter yang melakukan siaran tentang virus Alvin di sebuah kanal YouTube yang mana sempat Kim tonton pagi tadi. Singkat cerita, sang dokter lantas mengajak Kate untuk melakukan pengecekan darah guna mengetahui golongan darah Kate yang mana terindikasi kebal akan infeksi virus tersebut. Namun sebelum itu, Kate pun meminta waktu untuk menghubungi Kim. Tapi sayangnya ponsel tersebut harus menggunakan sebuah pola kode untuk membukanya. A few moments later. Awalnya Kate hendak membuang bajunya yang berlumuran darah ke bak sampah. Tapi ia malah mendengar suara tangisan bayi dari kantong hitam yang bergerak-gerak. Rupanya saat ia membuka kantong sampah, ia menemukan seorang bayi yang sudah berubah menjadi zombie. Menyadari rahasianya terbongkar, si dokter langsung menyuntikkan sesuatu ke tubuh Kate. A few moments later. Tidak lama setelahnya, sang dokter berkata jika apa yang baru saja disuntikan ke tubuh Kate adalah sebuah cairan untuk mendeteksi reaksi virus tersebut. Jika Kate menunjukkan tanda-tanda gejala infeksi dalam 5 menit, maka ia akan dihabisi. Sementara itu, jika tidak ada tanda-tanda, mereka akan berlari menuju ke atap karena ada helikopter yang telah menunggu mereka di sana. Dalam keadaan lemah tidak berdaya dan tangan diborgol, Kate masih berusaha menghubungi Kim meskipun hasilnya nihil. Di sisi lain, sang dokter terus bercerita jika ia terpaksa menyuntikkan virus tersebut ke tubuh bayi-bayi yang terlantar di sana karena ia tidak ingin bayi-bayi tersebut dimakan oleh para zombie maniak. Singkat cerita, Kate berhasil membuka ponsel yang ia genggam dan ia segera menghubungi Kim lewat sebuah pesan singkat. Kim sendiri telah tiba di rumah sakit dan berjalan mencari Kate. Sementara itu, Kate bersama si dokter perlahan mulai meninggalkan ruangan mereka. Tapi siapa sangka lorong yang terlihat sepi justru malah pada akhirnya mengantarkan sang dokter pada 2 zombie yang tiba-tiba muncul dan melukainya. Meskipun dokter berhasil menghabisi 2 zombie tersebut, namun ia terluka cukup parah karena serangan senjata tajam hingga membuatnya harus dipapah oleh Kate. A few moments later.
Sampai akhirnya mereka berhadapan dengan Kim yang kini telah benar-benar berubah menjadi zombie dan menyerang si dokter dengan membabi buta. Kate yang melihat hal tersebut berlari dan mengunci gerbang hingga membuat Kim terkurung di sana. Mereka pun sempat ngobrol meskipun pada akhirnya Kim mulai mengatakan hal-hal seperti orang maniak yang membuat Kate merasa sedih dan kecewa. Ia pun segera berlari keluar dan menyelamatkan diri dengan menaiki helikopter.